Kembali di News Pagi pemirsa, seorang bocah 14 tahun di Bagan Deli, Kota Medan disiram bensin oleh tetangganya sendiri karena ketahuan mencuri ikan asin. Korban yang sempat kabur tersambar api kompor sehingga mengalami luka bakar. MIS, bocah 14 tahun di Bagan Deli, Kota Medan, harus dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan setelah alami luka bakar 50% di tubuhnya. Korban disiram bensin oleh tetangganya berinisial BP lantaran sering mencuri ikan teri asin di rumahnya. Korban yang ketakutan kemudian kabur dan tanpa sengaja tubuhnya tersambar api kompor yang menyala di dapur pelaku. Menurut Polres Pelabuhan Belawan, api juga menyambar pelaku dan anaknya. Nah, saat itu kompor lagi menyala, memasak air begitu kan. Kemudian tersambarlah si anak. Nah, karena si anak tersambar api, dia terbakar, kemudian dia menjerit-jerit. Kemudian si terlapor pun ujungnya tersambar api yang ada di badan si korban. Sehingga si terlapor pun terbakar dan juga anak si terlapor juga terbakar. Nah, tiga-tiganya mengalami luka bakar. Polisi masih menunggu pelaku pulih dari kondisinya untuk dimintai keterangan terkait insiden sebenarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Berebut hak asuh anak, pasangan mantan suami istri di Maros, Sulawesi Selatan terlibat perseteruan sengit. Akibat pertengkaran orang tua, anak pun memilih bersembunyi dan menangis. Sang nenek hanya bisa menangis saat sang ayah yang emosi berusaha mendobrak pintu kamar tempat AY bersembunyi. Bocah 9 tahun ini menjadi rebutan hak asuh antara ibu dan bapaknya setelah keduanya bercerai. Suasana panas ini terjadi saat Pengadilan Agama Maros berupaya mengeksekusi keputusan hak asuh anak yang jatuh kepada ibunya. Karena sang anak terus menangis dan mengurung diri di kamar, petugas pun masuk melalui jendela membuka pintu kamar. Setelah dibujuk, bocah yang jadi rebutan pun akhirnya keluar dari lemari tempatnya sembunyi. Supaya anak itu dieksekusi dan telah kita lakukan pada hari ini, di mana tadi diawali dengan insiden di mana anak itu tidak mau menunjukkan diri di depan publik, namun dengan berbagai upaya dari tim kami bekerja sama dengan kepolisian dan Pak Lurah yang ada di sini, Pak Lurah Hasanuddin, berhasil membujuk dan telah kita laksanakan eksekusi itu. Selanjutnya kami Proses eksekusi hak asuh anak ini berakhir setelah Pengadilan Agama Maros membacakan keputusan hak asuh anak dan diserahkan kepada ibunya. Namun karena sang anak tidak mau lepas dari ayah, Pengadilan Agama pun menyarankan untuk dilakukan pendekatan kekeluargaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kompol Cuk Putranto tersangka kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Joshua dipecat dari Polri berdasarkan sidang kode etik. Mengikuti jejak Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto mengajukan banding. Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kompol Cuk Putranto karena terbukti menghalangi penyidikan atau melakukan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain sanksi PTDH, Kompol Cuk Putranto juga diberikan sanksi etik, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Memutuskan secara kolektif kolegial pelanggaran terkait menyangkut masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Atas putusan sidang kode etik tersebut, Kompol Cuk Putranto berencana mengajukan banding. Polri juga menggelar sidang kode etik terhadap satu tersangka lain kasus obstruction of justice, yakni Kompol Baikuni Wibowo, mantan PS Kasubagriksa, Bagetika Rob Waprov, Ditpropam Polri. Sementara itu, pada pekan depan,
Polri akan melanjutkan sidang kode etik terhadap 4 tersangka obstruction of justice lainnya. Di antaranya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Hakim, serta AKP Irfan Widianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Kompol Cuk Putranto, sidang Komisi Kode Etik Polri juga memberhentikan tidak hormat Kompol Baikuni Wibowo. Kompol BW juga mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari sidang tadi diputuskan ya secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang berikutnya B, sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari, ya, di Patsusnya di Provos. Kemudian yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Telah diputuskan oleh sidang komisi, yang bersangkutan mengajukan banding juga. Itu haknya yang bersangkutan. Tapi dari fakta-fakta persidangan, dari pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang tadi diuji oleh Komisi Sidang Kode Etik, maka Komisi Sidang Kode Etik bulat mengambil keputusan yang tadi saya sebutkan tadi. 7 perwira polisi menjadi tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Verdi Sambo, sang otak pembunuhan, adalah salah satunya. Direktorat Siber Barreskrim Polri menetapkan 7 tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agung Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, AKP Irfan Widianto, dan yang terakhir ditetapkan adalah Irjen Verdi Sambo. Para tersangka tersebut berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Secara bergiliran, para tersangka menjalani sidang kode etik sejak Kamis. Tentunya dari Biro Watprov ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui, mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya, kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Polri menargetkan berkas perkara ke-7 tersangka akan dilimpahkan ke Kejagung pekan depan. Sementara, sisa 28 dari 35 personel kepolisian baru akan menjalani sidang usai ke-7 tersangka selesai disidang. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 97 polisi dalam perkara obstruction of justice. Tim penyidik Barreskrim Polri tengah mengebut berkas perkara 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang berstatus P19. Tim penyidik meyakini dapat segera mengembalikan berkas perkara Sambo CS ke Jaksa Penuntut Umum. Pasca rekonstruksi yang digelar pada 30 Agustus lalu, tim penyidik Barreskrim Polri tengah melengkapi berkas perkara Sambo CS usai dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menilai, tim penyidik Polri harus melengkapi berkas perkara kelima tersangka secara material atas pembunuhan Brigadir Joshua. Penyidik Polri pun saat ini mendalami kelengkapan berkas perkara berdasarkan arahan Jaksa Penuntut Umum. 5 berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke JPU dan 5-5-nya sudah mendapat P19. Artinya bahwa fokus dari penyidik segera menuntaskan berkas perkara yang dikembalikan oleh JPU dengan berbagai catatan dan juga petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Nah, ini yang menjadi fokus kita, ya, agar segera mungkin setelah berkas disempurnakan oleh penyidik dikembalikan lagi ke JPU. Harapan kita juga dari hasil komunikasi yang intens, ya, semoga bisa segera P21. Kalau P21 nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman, ya. Pelimpahan tahap kedua, baik barang bukti dan tersangka nanti akan kita sampaikan kepada. Sebelumnya,
Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana telah mengembalikan berkas perkara Sambo CS pada 29 Agustus lalu. Ferdi Sambo telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Dengan demikian, kini Sambo menyandang status tersangka dalam 2 perkara berbeda, yaitu obstruction of justice dan otak pembunuhan Joshua. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, kini harus menyandang status tersangka di 2 perkara berbeda dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain sebagai tersangka otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sambo telah lebih dulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada 25 Agustus lalu. Sidang berlangsung selama 17 jam yang berujung pemberhentian Sambo tidak dengan hormat. Sambo dinyatakan melanggar 7 kode etik, yang salah satunya terkait pemufakatan tindak pidana. Meski Sambo telah menyatakan banding, Polri mengaku belum menerima memori banding tersebut. Untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3, dan sepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari. Sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya, 21 hari memori banding. Ya, ulangi, 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak, nanti hasilnya akan saya sampaikan juga. Selain menjadi tersangka obstruction of justice, sebelumnya Sambo telah menjadi tersangka otak pembunuhan Joshua sejak 9 Agustus lalu. Sambo diduga memerintah Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua serta merancang skenario seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam perkara ini, Sambo menjadi tersangka bersama Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan istrinya Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Ferdi Sambo kembali membuat surat, dan dalam surat yang diunggah istri Brigjen Hendra tersebut, Sambo menjelaskan mengenai perusakan CCTV di rumah Duren 3 Jakarta. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra, Selisyah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya. Semuanya akan dibuktikan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sebelum menjalani sidang etik, Ferdi Sambo menulis surat khusus mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Pada awal surat, Ferdi Sambo mengungkapkan penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang harus ditanggung senior hingga rekan sejawatnya di Polri. Selain berharap permintaan maaf diterima, ia pun siap menjalankan konsekuensi hukumannya. Putri Chandrawati, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, konsisten bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual. Komnas Perempuan menyatakan Putri enggan melapor karena merasa malu sebagai istri dari pejabat kepolisian. Kasus pelecehan seksual Putri Chandrawati kembali mengemuka. Setelah Komnas HAM menyatakan adanya dugaan kekerasan seksual terhadap Putri oleh Brigadir Joshua saat di Magelang, Jawa Tengah, kini Komnas Perempuan turut bersuara. Komnas Perempuan menyatakan pihaknya menemukan petunjuk faktual oleh penyidik berdasarkan keterangan Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, dan hasil asesmen psikologis.
Selain itu, Komnas Perempuan mengatakan sedari awal Putri enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena merasa malu. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Sebelumnya, kasus pelecehan tersangka Putri Chandrawati di Duren 3, Jakarta dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Kini, baik Putri maupun suaminya Ferdi Sambo bersikeras bahwa pelecehan seksual itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pengacara Kamarudin dilaporkan oleh Aliansi Advokat Anti Hoax. Mereka menuduh Kamarudin menyebarkan pernyataan hoax dalam sejumlah pernyataannya menyangkut luka sayatan pada jenazah almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Pelapor menilai pernyataan Kamarudin merupakan pembentukan opini dan menyerang kepentingan personal. Informasi lain pemirsa, tertangkap pencuri ponsel di dalam rumah seorang wanita ditangkap warga Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Agar tidak kabur, warga terpaksa mengikat pelaku. SF wanita 25 tahun ditangkap warga Pondok Kopi, Jakarta Timur di tengah lapangan setelah terpergok curi ponsel yang dilakukannya tertangkap basah oleh pemilik. Pelaku terpergok korban saat mencuri ponsel yang diletakkan di samping korban saat tertidur di rumahnya. Korban yang tersadar langsung menangkap pelaku yang coba melarikan diri. Pelaku diduga beraksi tidak sendiri, beberapa warga sempat melihat 3 orang lainnya bersama pelaku sebelum pelaku tertangkap tangan. Warga yang ketok pintu ke rumah, saya pikir ada apa gitu, ternyata ada maling HP di rumah warga dan kebetulan tertangkap tangan. Jadi kebetulan tuh maling sudah memegang HP, pas ketangkep langsung dibawa ke rumah saya gitu. Pelaku sih yang tertangkap perempuan dan kebetulan tuh mereka tidak sendiri, ada Diduga kawanan wanita pelaku pencurian ini kerap beraksi di permukiman warga Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya lagi tidur, tiba-tiba ya udah tiba ada orang aja di rumah. Nah, pas itu dia ngambil handphone saya, keadaan gelap, ya udah kontak saya bangun, udah langsung saya tangkap aja, udah gitu aja. Wanita pelaku pencurian ini diserahkan warga ke tim Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria diduga pelaku pencurian ditangkap warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku tertangkap basah saat hendak mengambil uang di toko. Seorang pria tertangkap diduga hendak mencuri uang di salah satu toko di Desa Sidodadi, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis kemarin. Pria berinisial PA 41 tahun dipergoki pemilik toko saat aksinya hendak mengambil uang. Sontak korban berteriak minta tolong kepada warga. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar dan menangkap pelaku di Desa Sitiaji. Pelaku ditahan di Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut. Kasus guru cabul di sebuah sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah masih terus didalami polisi. Tersangka mencabuli para korbannya di berbagai lokasi yang ada di sekolah. Kasus guru agama cabul di sebuah SMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi perhatian serius Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Penyidik Polda Jawa Tengah ikut membantu Polres olah TKP yang dilakukan penyidik Polres Batang di sekolah tersebut. Dari hasil olah TKP terungkap sejumlah tempat yang sering digunakan tersangka untuk melancarkan kelakuan bejatnya kepada para korbannya. Pelaku mencabuli puluhan siswi mulai dari ruang OSIS, gudang, ruang kelas, hingga musola sekolah.
korban dipaksa telanjang, ada juga yang dipaksa berhubungan suami istri dan divideokan. Beberapa siswi dipaksa memvideokan saat mandi. Korban diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut. Intinya, ini terdapat banyak korban. Banyak korban yang menimpa dengan pelaku yang sudah kita amankan. Dari pelaku mengakui puluhan korban. Puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan ataupun perbuatan persetubuhan. Hingga hari ini, setidaknya sudah ada belasan siswi yang menjadi korban dan melapor. Namun diperkirakan jumlah korban yang melapor masih bisa bertambah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 4 meter di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat yang berada di dalam kandang ayam berhasil dievakuasi petugas damkar. Sementara itu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, seekor ular kobra ditemukan bersembunyi di balik tumpukan material bangunan dan tengah berganti kulit. Tim Animals Rescue Damkar Kota Waringin Barat mengevakuasi ular piton sepanjang sekitar 4 meter dari kandang ayam di rumah warga pada Kamis pagi. Ular yang ada di dalam kandang nampak hendak memangsa ayam di depannya. Petugas butuh sekitar 1 jam untuk mengevakuasi ular yang terus melilitkan tubuhnya di kandang itu. Diduga sebelumnya ular ini telah memangsa sejumlah hewan ternak milik warga sekitar. Di lokasi memang kami temukan adanya ular piton, jenis piton yang itu ada di atas kandang dan dia bersiap untuk memangsa si ayam tersebut. Dan menurut dugaan kami bahwa ular ini sudah yang kesekian. Selanjutnya ular seberat 10 kg yang ditangkap diserahkan ke kantor BKSDA Kalimantan Tengah SKW 2 Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan ke habitatnya di Suaka Marga Satwa Lamandau. Sementara itu, petugas damkar dari tim rescue Brahma PMK Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara juga menangkap dan mengevakuasi ular kobra yang bersembunyi di balik tumpukan batu material bangunan milik warga. Saat dievakuasi, ular sepanjang sekitar 1 meter ini sempat berusaha menyerang petugas dengan menyemburkan bisanya dan melilitkan tubuh di kaki petugas. Diduga keberadaan ular sudah cukup lama bersembunyi di balik batu dan sedang berganti kulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, pameran peralatan luar ruangan terbesar di tanah air Indonesia Outdoor Festival kembali digelar di Jakarta. Pencinta kegiatan wisata luar ruang bakal dimanjakan dengan berbagai macam produk baru serta potongan harga menarik. Indonesia Outdoor Festival atau Indofest, pameran peralatan outdoor kembali hadir menyapa masyarakat tanah air setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Ratusan produsen dari brand-brand ternama baik lokal maupun internasional memamerkan produk unggulan mereka mulai 1 hingga 4 September 2022 di Hall B, Jakarta Convention Center. Festival ini juga sebagai wadah untuk komunitas pecinta luar ruang. Dan tak kalah penting, banyaknya potongan harga dari para produsen baik lokal maupun luar negeri. Targetnya adalah menjadi wadah berkumpulnya para penggiat outdoor kayak gitu. Terus di sini mereka bisa mencari peralatan perlengkapan outdoor, mencari komunitas yang mereka pengen bergabung, terus mencari informasi terbaru tentang kegiatan outdoor, menumbuhkan kembali nih semangat di kegiatan outdoor ini gitu. Sejak 2016 dan ini yang ke-6, kita sempat 2 tahun tidak mengadakan kegiatan karena ini adalah acara tahunan di mana para penggiat kegiatan outdoor, komunitas, kemudian produknya, kemudian klub-klubnya, jasa servisnya, dan lain-lainnya semua ada di sini. Selain produk, Indofest juga diisi dengan talk show serta penampilan dari musisi ternama tanah air. Indofest kali ini diharapkan menjadi momentum bangkitnya industri luar ruangan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Aksi tolak kenaikan harga BBM di halaman kantor DPRD Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Informasinya hadir usai jeda berikut.